Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Amsal Junid dalam seri kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Topik kita kali ini adalah aktivitas pengendalian untuk siklus pendapatan. Ada banyak aktivitas pengendalian yang diperlukan untuk siklus pendapatan. Yang pertama adalah sistem otorisasi. Diperlukan otorisasi yang tepat terhadap transaksi, sehingga dapat dijamin hanya transaksi yang valid saja yang akan diproses. Dalam siklus pendapatan, otorisasi perlu dilakukan pada saat pemberian penjualan kredit atau persetujuan penjualan kredit. Yang kedua, untuk pengembalian pembayaran tunai. Yang ketiga, memposting penerimaan piutang ke akun pelanggan. Yang kedua, aktivitas pengendalian yang diperlukan adalah pemisahan fungsi. Ada 3 aturan dalam pemisahan fungsi secara umum. Yang pertama adalah pemisahan fungsi otorisasi dalam pelaksanaan transaksi dengan pelaksanaan transaksi tersebut. Yang kedua, pemisahan otorisasi pengelolaan aset, fisik aset dengan pencatatan aset. Prinsip ketiga adalah penyusunan struktur organisasi sehingga tercipta kondisi fraud hanya dapat dilakukan atau dapat terjadi jika ada kolusi. Pemisahan fungsi untuk siklus pendapatan diantaranya adalah pemisahan fungsi dalam pengolahan order penjualan. Ada 2 yang perlu dipisahkan, yaitu otorisasi pemberian kredit dengan pengolahan order penjualan, dan fungsi pengendalian persediaan dengan gudang. Sedangkan pada pengolahan transaksi penerimaan kas perlu dipisahkan fungsi penerimaan kas dengan fungsi pencatatan. Berikutnya, aktivitas pengendalian yang diperlukan adalah supervisi, yaitu pengawasan langsung terhadap pegawai sehingga tidak memungkinkan atau mencegah mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang. Berikutnya, unsur aktivitas pengendalian yang diperlukan adalah dalam bentuk catatan akuntansi. Catatan akuntansi perlu dibuat sedemikian rupa sehingga tersedia audit trail yang memungkinkan penelusuran suatu transaksi sampai dari akhir sampai awal. Dalam siklus pendapatan ada 3 catatan akuntansi yang perlu, yaitu dokumen dasar yang pre-number, adanya transaksi catatan transaksi atau transaction file, adanya master file piutang, dan adanya master file general ledger. Berikutnya, aktivitas pengendalian perlunya pembatasan akses atau akses kontrol. Tidak semua orang bisa akses terhadap aset dan catatan akuntansi. Dalam siklus pendapatan, pembatasan akses yang diperlukan adalah pembatasan akses terhadap kas dan persediaan, dan pembatasan akses terhadap catatan, di antaranya master file piutang dan transaction file penerimaan kas.
Selanjutnya, aktivitas pengendalian adalah melakukan verifikasi independen, yaitu verifikasi yang dilakukan oleh orang yang tidak terlibat dalam pelaksanaan transaksi tersebut. Verifikasi independen pada siklus pendapatan perlu dilakukan oleh satu shipping. Bagian shipping atau pengiriman memverifikasi barang yang akan dia kirim apakah sudah benar jenis dan kuantitasnya. Kemudian verifikasi harus dilakukan oleh gudang dengan merekonsiliasi jumlah barang yang dikirim dengan membandingkan packing slip, yaitu barang yang akan dikirim, dengan barang yang dipak, membandingkan packing slip dengan packing slip. Dan bagian billing atau pembuatan faktur merekonsiliasi laporan pengiriman barang dengan faktur penjualan. Bagian general ledger merekonsiliasi jurnal dengan catatan pengendalian persediaan, penerimaan kas, dan piutang. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.